Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi di dalam program Podcast GPDI Eklesia Karangmulia dalam segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum sabda Tuhan kita renungkan bersama-sama. Terima kasih buat anugerah Tuhan hari ini. Karena sabda Tuhan terus menyapa kami. Dan biarlah berkat Tuhan pun ada di dalamnya. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami akan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-82. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Puji Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, habis mataku merindukan janjimu. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur 119 ini merupakan salah satu Mazmur yang terpanjang dan terbanyak. Dan Mazmur ini ada 176 ayat yang terbagi menjadi 22 bahagian. Dan bahagian yang kita baca adalah bahagian dari ayat 81 sampai 88. Dan di dalam ayat ini merupakan satu bahagian yang dicatat atas pergumulan pribadi. Ayat 82 ini dikatakan bahwa habis mataku merindukan janjimu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ayat ini memberikan satu gambaran bahwa dikatakan merindukan janjimu. Artinya, janji ini belum digenapi dan masih dikatakan dirindukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit banyak orang ketika menanti janji Allah itu tidak sabar. Akhirnya dia putus asa. Ada orang-orang yang menanti janji Allah, tetapi pada pertengahan jalan menjadi kecewa karena menganggap terlalu lama hal itu belum terjadi. Namun pemazmur ini menasehatkan kepada kita bahwa kita harus tetap merindukan janji Allah. Ada banyak di dalam Alkitab, contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab sebutkanlah seorang bernama Yusuf. Harus sekian belas tahun baru tercapai apa yang memang dia sudah dinyatakan oleh Tuhan akan menjadi seorang pemimpin. Sebutlah seorang daripada yang bernama Abraham. Sekian puluh tahun menanti janji Tuhan. Atau sebutlah seorang yang bernama Daud. Begitu panjang menjadi seorang raja atas Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah situasi dalam menantikan janji Allah? Maka yang pertama dikatakan, dalam menanti janji Allah, tetaplah teguh, pegang teguh janji Allah itu. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 21. Abraham tetap pegang janji itu. Walaupun situasi dan kondisi sepertinya tidak memungkinkan, tetapi Abraham tetap dan pada akhirnya dia menikmati janji Allah. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita menanti janji Tuhan? Maka yang kedua kita belajar, jangan terpengaruh
dengan segala keadaan sekitar. Dalam Bilangan pasal 13, pasal 14, 12 pengintai, tapi 10 orang pengintai berkata tidak mungkin. Karena dikatakan situasinya berbeda. Situasinya ada orang enak, ada orang raksasa dan tidak mungkin. Dan sepertinya janji Allah itu tidak bisa digenapi. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, Tuhan akan menggenapinya. Dan Yosua dan Kaleb tidak terpengaruh oleh situasi itu. Dan pada akhirnya, hanya Yosua dan Kaleb dan keturunannya dan orang-orang yang lahir di padang gurun menikmati tanah Kanaan. Karena itu, jangan terpengaruh juga dengan situasi saat ini. Tetaplah pegang janji Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah situasi dalam menantikan janji Allah itu? Maka yang ketiga, tetaplah kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Contohnya adalah Yusuf sendiri. Walaupun dia dihadapkan dengan banyak situasi dan kondisi, Yusuf tetap berjalan dalam kehendak Allah. Dia tidak berbuat dosa. Dia tetap ikut kehendak Allah. Dan akhirnya dia menikmati janji Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apakah Bapak Ibu sedang menanti janji Allah? Sedang berdoa sekian lama, sudah bergumul sekian lama untuk pergumulan hidup, dan menantikan janji Allah jawaban doa itu. Maka dalam situasi saudara menantikan itu, tetaplah pegang teguh janji Tuhan. Jangan mau digoyahkan dengan situasi dan kondisi, dan tetaplah berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, pada waktunya Tuhan, pada saatnya Tuhan, Tuhan akan mengerjakan janjinya bagi kehidupan kita. Karena saya percaya ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan bukan manusia yang berdusta. Tapi pada waktunya Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi kita. Karena itu tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Karena ada janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin saat ini ada umat-umat-Mu yang sedang menantikan janji dari firman. Sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan mereka. Sedang berdoa dengan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap pegang teguh janji Tuhan. Kami tetap teguh dan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kami tidak mau digoyahkan dengan situasi dan kondisi. Sebab hidup kami ditentukan oleh sabda Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada saat ini dimanapun berada. Berkat Tuhan berlimpah bagi mereka semuanya. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami pohonkan. Haleluya. Amin.